Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu bersama, belajar bersama meskipun secara virtual. Namun sebelum kita belajar tentang stunting, perkenalkan nama saya Sri Amilawati dari Desa Kajusan, Kecamatan Sukoharjo. Data stunting atau kasus stunting di Indonesia pada tahun 2013 itu mencapai 37,2%. Pada tahun 2018, data yang ada sudah turun menjadi 30,8%. Jawa Tengah sendiri pada tahun 2020 itu kasus stunting adalah 14,7%. Sedangkan di Kabupaten Wonosobo yang notabene kabupaten ada di Jawa Tengah itu cukup lumayan tinggi, yaitu berada di angka 27,9%, di mana angka tersebut lebih tinggi dari data yang ada di Jawa Tengah. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis sehingga anak lebih pendek pada usianya. Teman-teman PKK, mari kita kenali tanda-tanda stunting yang tadi sudah dibahas apa itu stunting ya. Yang pertama adalah gagal tumbuh, yang kedua gagal kembang, yang ketiga gangguan metabolisme pada tubuh. Teman-teman, stunting itu bisa dicegah, yaitu pada kehidupan 1000 hari kehidupan pertama, di mana janin dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun, di mana di usia tersebut saat anak berada atau janin berada dalam kandungan itu benar-benar harus diperhatikan dari segi gizi oleh ibunya, gizi yang cukup, periksa kehamilan yang cukup, dipantau dalam kehamilan tersebut oleh ibunya atau keluarga, serta sampai anak berusia 2 tahun. Jadi di mana pada setelah kelahiran anak itu harus diberi ASI eksklusif. Setelah 6 bulan anak diberi pendamping ASI. Dan sampai dengan pada usia 2 tahun jangan lupa ibunya itu harus menstimulan otaknya atau untuk merangsang aspek perkembangannya. Jadi pada 1000 hari kehidupan pertama benar-benar semua terpantau dengan baik. Jadi untuk anak potensi kena kasus stunting itu akan sangat minim. Selain dengan pencegahan melalui 1000 hari pertama kehidupan, ada upaya percepatan penurunan stunting melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Apa itu intervensi gizi spesifik? Yaitu tentang makanan tambahan untuk mengatasi kek pada bumil, tablet tambah darah untuk ibu hamil, konsumsi garam beriodium, pemberian ASI eksklusif pada anak sampai usia 6 bulan, cuci tangan, imunisasi yang lengkap, pemberian ASI sampai 2 tahun, terus ada pemberian obat cacing, ada pemberian vitamin A, dan penanggulangan malaria. Yang intervensi gizi sensitif antara lain adalah ketahanan pangan, pembangunan perumahan yang sehat, terus ada jamban sehat, ada jaminan kesehatan, ada pemakaian air bersih. Mengingat angka stunting di Kabupaten Wonosobo pada saat ini lumayan tinggi, peran dari para kader tersebut diantaranya adalah 1. Memberi penyuluhan kepada masyarakat apa itu stunting, karena masyarakat luas belum tentu paham apa itu stunting. Jadi tugas kita sebagai kader itu untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat apa itu stunting, apa itu gagal tumbuh. Yang kedua, peran kita sebagai kader
memberi motivasi kepada masyarakat untuk menanggulangi atau mencegah terjadinya stunting, terutama pada ibu hamil atau calon ibu, di mana peran kita adalah memberi informasi bagaimana ketika ibu sudah mulai hamil, bagaimana yang harus dilakukan pada ibu hamil. Itu kita harus memberi motivasi atau memberi penyuluhan kepada calon ibu atau ibu hamil, di mana karena saat 1000 hari pertama kehidupan pada anak yang dimulai dari dalam kandungan dan sampai anak usia 2 tahun itu merupakan periode yang sangat penting yang perlu diperhatikan agar tidak terjadi kasus stunting. Yang selanjutnya tugas kita adalah memastikan ibu hamil cukup gizi untuk memperhatikan kehamilannya. Yang keempat adalah kita data atau kita melakukan penimbangan serta pengukuran tinggi badan agar kita bisa memantau sejauh mana balita yang ada di desa kita agar dapat diketahui apakah di desa kita ada kasus stunting atau gizi buruk atau data-data yang perlu kita ketahui itu akan tercover dan akan tercatat. Berikut akan saya tampilkan beberapa contoh kegiatan di desa tentang penyuluhan atau pencegahan stunting. Di antaranya ada penimbangan dan pengukuran tinggi badan, pemberian PMP pada balita, serta kelas ibu hamil. Teman-teman PKK Kabupaten Wonosobo yang berbahagia, inilah penjabaran dari kami tentang stunting, tentang pencegahan stunting. Semoga apa yang sudah kita bahas bersama akan menjadi ilmu bagi kita sebagai kader dan tentunya akan membantu penurunan stunting di Kabupaten Wonosobo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.